Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Febria Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya pada hari ini tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu menjabarkan rancangan atau desain penelitian dengan contohnya. Rancangan atau desain penelitian hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Rancangan penelitian adalah kerangka kerja, metode, dan teknik yang dipilih oleh seseorang peneliti untuk menggabungkan berbagai komponen penelitian dengan cara yang cukup logis. Contoh rancangan atau desain penelitian. Yang pertama, penelitian deskriptif. Yang kedua, penelitian eksperimental. Yang ketiga, penelitian korelasional. Yang keempat, penelitian diagnostik. Dan yang kelima yaitu penelitian eksplorasi. Yang kedua yaitu populasi dan respondensi penelitian dengan contohnya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contohnya, seluruh siswa kelas 10 di MA Sihalul Ulum Asem Papan Pati tahun pelajaran 2011-2012 yang terdiri dari 4 kelas dengan jumlah 165 siswa. Respondensi penelitian adalah seseorang yang diminta untuk memberi respon terhadap pertanyaan berupa lisan maupun tulisan. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel dengan contohnya. Yang pertama, probability sampling. Contohnya yaitu yang pertama, simple random sampling, disproportionate stratified random. Apa sih? Yang ketiga, teknik pengambilan sampel dengan contohnya. Yang pertama, probability sampling. Contohnya ada 4. Yang B, non probability sampling. Contohnya ada 6. Yang pertama, sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling aksidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, yang keenam sampling snowball. Yang keempat, variabel dan data penelitian. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Selanjutnya yang kelima yaitu bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contohnya. Yang pertama yang A, instrumen tes. Contohnya berisi soal-soal tes yang terdiri dari butir-butir soal. Yang kedua, instrumen angket dan kuesioner. Contohnya berupa sejumlah pertanyaan tertulis. Yang C, instrumen interview. Contohnya bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti. Yang D, instrumen observasi. Contohnya berupa pengamatan.
Yang E, instrumen skala bertiap dan rating scale. Contohnya kehati-hatian seseorang dalam pembuatan skala. Instrumen dokumen. Contohnya peneliti menggunakan pendekatan analisis isi. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Yang pertama kuesioner dan angket, contohnya syarat. Yang pertama kuesioner atau angket, yang kedua metode interview, yang ketiga metode observasi, yang keempat metode pengumpulan dokumentasi. Yang ketujuh teknik pengolahan data secara deskriptif. Teknik pengolahan data secara deskriptif memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, menentukan jenis informasi yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data. Yang keempat, menentukan prosedur pengolahan data atau informasi. Yang kelima, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan. Yang ke-8, teknik pengolahan data secara diinferensial dengan contohnya. Teknik pengolahan data secara diinferensial adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang didapat pada populasi secara keseluruhan. Contohnya analisis regresi, uji hipotesis, dan confidence interval. Sembilan, prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian dengan contohnya. Yang A memilih masalah, yang B pendahuluan, yang C merumuskan masalah, yang D merumuskan hipotesis, yang E memilih pendekatan, dan F memilih sumber data, yang G menentukan dan menyusun instrumen, yang H mengumpulkan data, yang I analisis data. Selanjutnya, prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian dengan contohnya. Yang pertama, memilih masalah. Pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, memilih pendekatan, memilih sumber data, menentukan dan menyusun instrumen, mengumpulkan data, analisis data, menarik kesimpulan, serta menulis laporan. Contohnya, peneliti wajib mengikuti langkah-langkah tersebut agar penelitian dapat terlaksana dengan baik, misalnya di lapangan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.